ceritanya ada 3 orang. Pakai sarung tangan. Oh iya, lu itu sarung Ngapa? Oh, belum takdir belum. Ceritanya kita baru ini melalap nih. Ini jangan lupa ya, salkin ya, salkin. Kemudian kalau dia masih melalap, kita kejar ini emang udah langsung begini. Nah, apa matanya ditutup, kemudian kita pakai lagi, kemudian sidakap seperti orang sholat. Nah, ini juga bisa berfungsi untuk memberatkan bagian perut supaya tidak kembung, karena kalau dibiarkan gitu, jadi gas ini makin besar. Terus biar membantu nanti pada saat kita ngeluarin kotoran, ini kotoran juga akan turun. Kalau masih ada buku boleh disimpan. Beban sedikit aja, jangan beban banget. Oke, dan itu selagi kita mempersiapkan yang lain, suruh keluarga yang lain baca Yasin, kemudian kita tutup dulu ya. Nah, sambil kita ada yang bongkar bajunya. Jangan terbuka auratnya ya. Nah, mohon maaf, jadi si bajunya karena kalau dirapiin susah ya, kasihan juga. Dimintain dimas ya, bajunya dibuatin gitu ya. Nah, setelah dilepas ceritanya mah ditutup sama ini, oke. Nah, kemudian baru kita siapkan koordinasi sama setempat, RT, RW dan sebagainya. Dan kain kapan sudah ada belum Bu? Sudah ada ya? Kain kapan yang celing belum terletakkan? Yang masih utuh? Kita dari awal ya, kita belajar nyopek ya, nyopek kain kapan itu. Nah, ini ada kain kapan udah disiapin nih, anak Amil sudah nyiapin kain kapan ceritanya. Ini saya bawa yang 12 meter dikali 120 bahan mori yang langsing 9 buah Gitu. ceritanya ini kan masih utuh nih, masih utuh, boleh dari kain kapannya atau kita boleh ambil dari sedikit aja. Ada gunting ya, gunting kita ambil aja satu ini 2 jari untuk nanti tali-tali semua. Jadi satu pertama dari sini sekarang. Nah, nanti baru kita sesuaikan. Talinya pakai berapa tali? Kalau dari sini boleh. Makanya Bu, talinya nanti saya kasih tahu. Masih. Ya. Diam. Well. Rokanya bawa topsis tadi. Iya. Itu masih di meja. Mungkin nggak kepikiran. Nggak tahu kan. Betul ya? Wah, nggak kuat. Ini nggak ngejauh kali, dia salah kali, dia salah ini kali. Nah, mana baik? Enggak. Sepanjang
Pinggirnya itu buat tali. Ini perempuan. Coba kalau sendirian, kasihan ya ambilnya ya. Iya benar. Makanya kita perlu berbohong. Oh iya. Biar ringan kerjaannya ya. Nah, tadi mana tali? Nah, kita dari tali ini aja kita menghubungkan. Ada banyak beberapa cara untuk menghubungkan. Seumpamanya kita belum punya kain kafan. Aduh, kain kafannya nggak siap nih, nggak sediak. Baik banget. Nah, ceritanya kain kafannya belum ada. Oh, gimana nih? Sementara orang yang mau menggali kubur udah nanyain berapa senti si ibu ini gitu, berapa lama panjangnya. Oh ya sudah, pakai jari bu, pakai ini jengkal, jengkal. Kita ukur, maaf ya nek. Dari sini. Nah, 1, 2, 3. Udah berdiri aja tuh pegel tuh Berdiri sakit. 7, 8, 9, ini 8 setengah ya? Oh 8 nih, 8 ditambahin 2 ke bawah, 2 ke atas, jadi berapa bu? 8 tambah 4, 12. Oke 12 ini, minta itu rapi ya? 12 ini, baru nih sepanjang ini. Di sana juga pakai rapi. Itu kalau kayak kapannya belum ada, tapi kalau udah ada mah kayak tadi langsung aja kita siapin tali. Untuk apa bu? 2 jengkal ke atas, 2 jengkal ke bawah? Untuk ikatan tali pocongnya, kalau nggak kurang nantinya. Oke. Nah ini bu, tadi mana? Yang tadi 12. Apa 12? Yang potong aja bu. Kepala ini Iya. Ada juga. Jadi kepengan. iya Atas bawah. kayaknya. Atas bawah tengah ini ya. Ini ya paha kaki sini. Nah, baru tidur. Nah, itu kain. Ayo bu, kainnya. Kita belum ya, tunggu ya. Nah, inilah fungsinya. Ada yang nyiapin kain kafan, ada yang nyiapin pemandiannya. Ukur dari ujung kain kafan sampai yang tadi berapa? 12 jengkal tadi. Sepanjang usia, sepanjang tali. Nah, ayo potong. Ayo. Ada tekniknya bu, dipotong dulu. Ini Kalau pakai gunting ya boleh. potong sedikit. Nah, baru ini tukang kain tuh. Oh iya. Oh nggak boleh pakai gunting. Enggak, Biar cepat. karena ada ini, ada Seratnya. Nah, bikin lagi satu bu. Bikin satu lagi sama. Jadi kita bikin ini adalah Kayak mau bikin baju. Nah, ini lembar pertama, lembar kedua itu untuk menutupi seluruh badan. Jadi lembar pertama, lembar kedua kita siapkan dulu. Tadi baju kurung dulu. Oke, mungkin boleh sambil nyiapin kain kapan ya? Atau mau satu-satu kesini dulu? Oke, itu siap. Udah, jadi aja misalnya sekarang karena ini wortel. Karena kita pindah ke memandikan dulu ya bu ya. Jadi ceritanya yang itu lagi nyiapin, kita di sini mandikan. Nah, Airnya mana air? ayo kita apa dulu tadi? Tadi dijelasin apa dulu? Bersihin dulu ya. Ini
dalam keadaan bersih ya. Bisa bangun dulu, pokoknya suci dari hadas. Nggak boleh berarti lagi haid boleh. Kalau sebenarnya kalau lagi nggak boleh. Jadi hanya bersih di belakang nggak apa-apa. Karena dia Berarti kalau anaknya Oh iya udah nggak ada. ibunya lagi begini, terus anaknya lagi head, nggak boleh. maksudnya anaknya dia ini yang dimandiin, itu sekalian dingin. Itu maksudnya untuk yang mandiin itu yang sedang haid, nifas atau junub, sekalian mandinya adalah mandi. Anaknya loh. Oh maksudnya anaknya Iya, memandikan. lagi haid kan. Jadi ternyata hanya melihat. oh ya. Apa namanya nanti pada saat apa juga dibimbing untuk apa dibimbing. Ya paham. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Kita bersihkan kubul dan dubur. Panggil saudaranya, panggil anaknya, bantu dia untuk pakai sarung tangannya Bu, biar bersih. Ini pencegahan infeksi. Itu tuh. Oke, dan upayakan harus pasang sarung tangan, pasang apron gitu, ya gerah-gerah tapi bermanfaat untuk sendiri. Untuk ini. Oke, lanjut. Bersihkan kubul dan dubur. Udah, reka-rekanya sudah. Bersih ceritanya ya. Lubang-lubang semuanya dibersihin. Nah, bersihin ada cotton bud, ada apa dibersihin pakai. Pokoknya yang kotor-kotor terlihat ini bersihin. Itu semua lubang, ya Bu ya, semua lubang telinga, lubang hidung. Kalau misalnya dirinya kotor, boleh Bu Bidan mau nanya untuk yang bersihkan dubur itu jari kita harus masuk ke dalam duburnya, maksudnya sampai di gini ya. gobek-gobek itu ya. Oh digituin. Tapi di lubangnya aja, nggak usah masuk ke dalamnya. Pada saat keluarin kotoran, ini kan kotoran masih numpuk tuh. Kalau misalnya tiduran, kalau tiduran itu kan daya gravitasinya nggak kebantu ini ya, kotoran nggak turun. Hanya dibantu bangunin dulu. Duduk sendiri. Bangunin, tekan ininya Bu, tekan kakinya seperti yang ngangkang. Itu dibangunin. Oh diangkat. Yang kelihatan Bu. Jadi si perutnya yang ditekan, kemudian dibantu ditekan, terus itu harus ada dikasih jalan keluar, ada pintu. Kalau ditekan tapi dikepit gimana keluarnya ya? Jadi agak dicenekan ke. Ini uningan. Lanjut, tadi lagi dibersihkan ini dan itunya sudah, kemudian baru kita wudhu. Wudhu kan seperti kita wudhu Bu. Wudhu, diniatkan Bu, diniatkan. Kalau seumpamanya makanya didudukin tadi betul. Jadi ada yang memandikan itu bagusnya sih 4 orang, 2 orang di sini, 2 orang di sana. Nanti jadi bisa saling bantu memiringkan jenazah ke kanan, memiringkan jenazah ke kiri. Ada yang ngalirin air, ada yang bersihin badannya, gitu. Jadi betul-betul kita butuh tim. Iya. Iya, nggak bisa sendiri kasihan ambil. 2 orang, 3 orang nggak bisa. Makanya ayo Bu bikin di masing-masing RT RW-nya ya. tadi saat dibangunkan itu kan ngangkat itu kakinya posisinya ditekuk. Sebisa nggak bisa karena kalau bisa susah. Jadi agak namanya kalau bisa ditekuk kayak ibu hamil apa namanya ibu melahirkan ya, semifolder itu enak, jadi keluar kotorannya bisa ini. Tetapi kalau sudah susah kita jangan memaksa, jangan bukan.
pakai sebisanya, ininya aja. Jangan terlalu memaksakan. Oke, lanjut. Niatkan, niat wudhu dulu. Nama itu wudhuan lil hadasil. Mayit tadi ya, kita kan perempuan. Mayit tadi kalau tidak bisa bacaan niat yang dan ini dengan niat aja. Ya Allah, niat saya berniat untuk mengudukan mayit ini, mayit jenazah perempuan ini karena lillahi ta'ala. Dan faktor saya karena lillahi ta'ala. Lanjut, yang tadi saya bilang Bu, kalau wudhu udah pada bisa ya, wudhu seperti biasa. Hanya si mayit ini nggak bisa wudhu, jadi kita bantu wudhuin gitu. Jadi seperti biasa kita gerakin, setelah bersih semua kita wudhukan. Setelah wudhu baru kita mandikan, niat lagi mandi. Niat mandi tadi busla ya, busla ada mayit tadi lillahi ta'ala. Kemudian selang diawali dari sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, ini Bu, boleh berdiri, boleh mendekat. Kalau misalnya kita mulai dari kanan Bu, ada gayung coba. Gayung kanan, gayung kiri pegang. Supaya abdal ya tadi ya. Pengen minum maksudnya. Yang satu ada yang ngalirin di sini, ngalirin air bersih. Nah, ingat yang tadi Bu. Nah, ini jangan Bu. Dia bangun. Kalau bangun kita lari ya Bu. Pelan-pelan ini dalam keadaan tertutup ya Bu. Ya. Nah, kecuali kamu nggak apa-apa, tapi jangan bergerak. Maaf ya, jangan bergerak. Nah, oke. Nah, jadi sebelah kanan, sebelah kiri udah nih Bu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Bagian belakang. Mana ini caranya bagian belakang? Miring. Nah, yang dua ini miring. Dia bisa Cicing. Nah, yang ini kan kita lagi air bersih dulu ya Bu. Air bersih dulu. sabunin. Ya, terus disabunin. Nah, air sabun Ibu pakai lebih bagus air bidara. Bidara itu sifatnya adalah untuk membersihkan seperti keset ya, seperti sabun. Jadi kalau ada di rumah usahakan ini sabun bidara aja enak ya. Terus jangan ini kayak kaca mobil gitu ya. Ya, dengan lembut. Sabun bidara, Kalau ada mohon bidaranya. dibersihkan. Oke, lanjut. Untuk kanan sudah, sekarang untuk kiri. Nah, sekarang tugas yang sebelah sini. Ya. Nah, ya ini nih, ini kan. Jadi diusahakan selalu dalam keadaan tertutup aurat. Nah, jadi kita kan pakai sarung tangan juga. Nah, ini jangan lupa rambutnya dikeramas. Rambut dikeramas, dibikin cantiknya, maksudnya bersih gitu ya. Gitu. Nah, baru kita guyur dengan air Jadi yang terakhir adalah kan suka ngelihat pakai air kembang gitu ya. Kita tidak mewajibkan kembang, harus nyari kembang, nyari ini, nggak usah Bu, nggak usah ya. Jadi itu mah hanya tradisi, harus ada kembangnya. Kembangnya harus 7 rupa. Terus ininya airnya harus 9 tempat. Ada yang gitu. Hati-hati ya. Itu kan jadi kitanya jadi tidak nyunah ke Allah, ke Rasul, jadi tidak salah jadinya gitu ya. Hati-hati. Jadi kita cari yang benarnya aja, kita cari yang simpelnya juga. Rasulullah tidak memperberat ya. Oke, baru yang terakhir air kembang atau air kampur dan kampur. Saya tahu berdua Ibu. Jadi pakai kapur barus biar wangi dan tahan lama. Oke. Baru dikasih handuk Bu.
Masa Abi bawa lagi? Bawa dong. Dihanut ya, di bawah kain. Caranya bagaimana? Nah, ini Kan dipasangin. ya. Pasti yang kain ini mesti yang penting bersih. Kalau baru kudu beli nggak punya duit. Ini kain yang tadi bekas kotor banget ini ganti. Berarti kalau punya kain berapa ini? Harus banyak kain ya. Jadi kita siapin nih kain jarik di rumah Bu. Ini mah berapa Bun? Coba. Ini mah enggak Oh nggak usah. Iya, 1, 2 udah terhitung 2 nih ya. 5. Nanti kita Oh. lihat. Jadi fokus. Udah gitu. Nah, sembari menunggu, Ibu menunggu ya. Iya. Sama. Kita ke itu ya. Kapan lagi? Tak temenin. Jangan kesana ya. Jangan lari ini. Ini mau dijalan atau bantuin? Ibu-ibu, kita pakai tikar contohnya ya, kita pakai tikar. Di bawah tikar kita simpanin dulu tali. Ya, talinya bebas ya. Masya Allah, setengah jam dulu ibu-ibu. Aduh, Optimal amat ya. Nanti kan ibu-ibu juga mau praktek kan ya, pengen bisa kan? Nah, so, nanti saya siapkan. Ya, biar nanti pulang dari sini ininya penuh, ilmunya penuh. Oke, di bawah tikar kita simpankan tiga tali atau 2 tali juga nggak apa-apa. Tapi boleh. Nah, maaf Bu, jangan dulu digunting. Jangan digunting. Ini yang utuh. Nah, yang utuh yang tadi mana? Yang tadi seukuran yang pertama kita ngukur. Ukur buat makam juga. Ini ceritanya kita manfaatkan ini. Kita manfaatkan Bu. Biar untuk tali pocong sampai jauh panjang. Cukup segini aja. Segini aja. Tadi ini. Nah, kita simpenin. Jadi ini nih ya, adongan kali 2. Gunting Bu. Ini iketan buat atas dan bawah. Nah, simpen ya. Ini kita simpen di atas. Kepala kaki. Sama di bawah. Bentar ke kiri. Ini yang mulia ini. Kita manfaatkan yang tadi kita hasil pemotongan tadi. Nah, untuk badan kita pakai kita pakai 2 kali lengan. Badan. 2. Nah, ini untuk iketan ini, iketan di atas tikar. Dua. Sampai cakep ya. Dua. Ustazah bertanya, ini kan keadaan memandikan dalam keadaan normal, mayatnya. Kalau dalam keadaan tidak normal, misalkan keguguran, pendarahan, dari pulang dari rumah sakit, terus ada darah yang tidak bisa dihentikan, dengan cara bagaimana? Nah, itu nanti akan dikasih kapas, dikumpulin kapas. Jadi lubang-lubang itu nanti akan saya jelaskan. Begitu dipindahkan ke sini, dipindahkan ke kain kapas, lubang-lubang ditutup dengan kain kapas. Nah, di waktu memandikan, si darah-darah itu diusahakan untuk sampai selesai dulu, kering, bukan kering, maksudnya Berhenti agak-agak. kan bersih gitu. Darahnya
dipanjangkan sebelah kanan. Sebelah kanan kenapa? Nanti kita akan mengikat jenazah itu di sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Ada yang tahu? Ada miringnya sebelah. Nanti jenazah itu akan mengalami ke kiblat. Iya. Kiblat dan ngadepnya ke kanan kan? Kanan nanti ke kanan ini yang akan dibuat. Jadi nanti kenapa dipanjangkan ini? Karena akan ditabrakkan lagi. Oh, mikirnya gini. Ya, kebayang nih, ya? Ya, bayang. Sebelah kanan. 5 aja cukup. Kalau mau dilebihkan boleh. Kalau mau 5 itu dengan itu boleh. Mau 7 boleh. Lebih baik adalah ganjil. Ya. Ini nanti ada satu di sini, Dua. satu di sini, satu di sini, satu di Betul. betul. Ada berapa bu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? Yang di bawah ya. Cukup. Tapi kalau memang terlihat mau rapi banget, boleh di bawah lengan 1 kan Di atas. dapat nih. Di bawah lengan 1, ini 1, terus di punggung 1, ini jadi 5 gitu. Di sini 1 boleh. Dari 5 dari leher ke sini ya. 7 sama kepala. 5 itu dari atas dari Enggak bawah. seandainya mau dilebihin. Jadi 7, 5 dari sini sampai Ada yang sini. Ugel-ugel. Mata kaki. Iya. Polok. 3 aja dulu ya Bu ya. Ya, cukup. Oke. Baru kita alasin kain kafan. Kain pertama di sebelah kanan Bu. Nah, yang bagian besar itu kaki apa badan Bu? Badan. Makanya kalau memang kain kafannya luas, lebar, terus badan jenazahnya kecil, boleh patung gitu, boleh urutannya merata. Tetapi kalau memang badannya gemuk, kita miringkan Bu, kita agak serongkan. Bagian kepala agak luas, agak lebar. Nah, yang bagian kain kedua silakan. Ya. Agak miring Bu, agak miring ke kiri, gitu. Ya, gitu. Nah, yang ketiga kita mana tadi yang kain panjang? Kita siapkan jilbabnya, kerudungnya. Kerudungnya kita bikin segi 4 dari sini. Seperti itu. Nah, tadi masih ada tali Bu. Oke, kita siapkan tali seperti ini juga. Panjangnya. Nah, di sini kalau kita yang hidup mah pakai peniti ya Bu ya. Nah, kita kan nggak mungkin nyimpenin peniti, ya. Nggak mungkin juga kalau kan dulu mah ada yang dijahit segala, kayak jahit-jahitan kayak kapan boleh aja. Jadi kita gunting di sini Bu. Untuk apa? Bisa. Nah, udah kebayang Bu? Kita simpenkan di atas. Jadi urutan ketiga adalah kerudung ya. Baru yang ketiga adalah gamis.
keempat. Lagi fokus ini Bun, lihat ujungnya. Sepanjang ini aja Bu, sepanjang ini 2 kali. Oh iya. Kuat kan ya? Kebayang Bu, sampai saat ini? Tukang jahit. Bukan tukang jahit Bun. Jahit abadi. Nah, mau gantian tak? Gantian? Enggak. Enggak pesen. Enggak. Oke, ini. Oke. Nah, kita mau bikin gamis nih, Bu. Ini sebenarnya pelupikan, tapi padahal saya cuma begini ya. Nah, ini tuh caranya tadi dilipat 2. Bayang ya, dilipat 2, dilipat lagi. Saya mau bikin leher. Biasa ngukur yang urep. Lagi papa. Nah, Nah, kan beda deh. iya. Sepertinya ramah air paman. Beda ya. Oh, Kepalanya. kurang kan? Ada caranya. Wah. Nih, di bagian leher depan kita kayak kancing gitu. Oh iya. Little aja little. Iya. Sip. Kayaknya kurang deh. Tadi jenazahnya agak gede ya. Oke, ini dilipat tuh dirapikan. Jangan acak-acakan dia. Berarti tempatnya harus luas ya. Oh, bagus sampai kan itu kan. Oh, jadi sarap banget loh. Orang maksudnya. Itu gon ya. Gon ya motor apa kan ada pintu pada dijebol. Ampun awas kan jago lawang. Ini bukan lagi ini terakhir ya. Empat. Begini. Jadi ini buat kemben, buat ini udah berapa lapis Bu? Pas. Nah, buat samping. 4 tombol. Terakhir Ya, yang macam Nah, camcut mah dari itu aja. Oh, harus ada kanjutnya juga. Kalau kepanjangan kita bisa manfaatin buat camcut. Nah. Nanti kayaknya semua. Segitiga aja, Mbak. Segitiga kan? Iya, kalau kanjut. Segitiga. kayak popok kalau. Heeh. Segi 4 juga bisa. Meter ya? Tidak lagi. Ya. Bisa pakai kampas. Bisa pakai kain, sisa kain.
Besar. Izin waktunya 15 menit lagi. Ternyata nggak apa-apa. Jadi tanya orangnya kurus ya kayak segitu kayak gitu. Ini kita semprot-semprotin minyak wangi, kemudian ada kapur baru. Nah, coba pakai teh. Oh iya ya. Yang dikapanin nanti cek di aja ya. Dikapanin deh. Ganti. Kita mau nyontohin ngegendongnya. Oh. Kalau ngegendong susah, gimana Betul. caranya? Ngegendong si Ini nggak kuat. dia makan kuyus. Untung ada gantinya. Nah, nanti Udah siap aja. Nah, amparin itu Bu kain dia mau buat tiduran. Nah, nanti orang makan gewe tuh yuk. apa namanya? Ini di atas kain kapan kita taburin cendana. Untuk cendana itu harum. Kemudian apa namanya kapur barus. Kemudian kapas. Kapas itu ditempatkan untuk supaya lembut gitu ya. Jadi si kapas jenazah itu enggak kebentur atau enggak kena sakit gitu kan. Kita mau nanti aja Bu. Pas ini aja. Di bagian ini aja nih. Bagian ini siapin di atas sini, di atas sini. Masih ada kan kapas? Nah, oke. Sekarang Bu Lim, enggak silakan tiduran. Ceritanya tiduran di situ mau diangkat ke sini. Kita angkat Bu. Belajar mengangkut. Ini yang Jadi ketika mau mindahin ibu-ibu harus dipastikan kain atas. Ini anggap ini pemandian ya Bu ya. Ya. Ketika di pemandian setelah selesai kita lakukan salah. Kita kalau dua-duanya di sini akan kacau. Jadi harus dari sebelah sini semua. Nah, ini yang kuat yang mana? Kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan. Kira-kira ada yang berani ngangkut ini nenek-nenek semua. Ada yang mau mulai? Sebentar. pelan-pelan itu Belum, ini belum selesai. Ayo turun lagi. Ini caranya jangan ya. Itu buka aja Bu, takut nggak bisa napas. Kalau kanan kiri ada yang ngangkat, nanti tuh kontrolin kain kapan. Kemudian ini kan habis mandi itu ada basah ya. Nah, kemudian kalau tempatnya sempit pada saat mindah-mindahin itu tidak optimal. Jadi lebih baik satu arah. Bagus, nggak apa-apa kalau memang nggak kuat yang ini, tetapi alangkah bagusnya dari satu tempat, satu pengandul. Ayo kita ini. Jadi gini Bu. Hap. Itu pada keluar? Iya, mau dibantuin nggak? Mau keluarkan tunjukkan suami dingin nanti. Yang mindahin harus perempuan juga ya Bu? Oh ya, laki-laki nggak apa-apa ya? Di sini adanya perempuan. Dilemain. Enggak kalau misalnya ya. Sekarang mah kita kan namanya juga lagi pelatihan yang ada. Terus kalau di sana misalkan adanya suaminya, adanya adiknya, ada kakaknya, anaknya boleh. Boleh ya? Mahram ya ini karena mahram muhrimnya.
Silakan Bu, murid. Oke, ya silakan Bu. Kuatnya Bu, yang tadi. Bantu. Jangan ketawa, jatuh. Nanti nggak meledak. Muat. Ngomong dari sini encok. Yang tadi Bu disodok terus diambil ke sebelah dada. Dekat di bawah di sini. Satu koma dua, satu dua tiga. Bajunya. Yang kena bajunya keinjek. Keinjek itu jatuh. La ilaha illallah. Pelan-pelan Bu, jangan dibanting Bu. Palanya pas lubang. Hah, kok pakai nenggi ini nenggi? Sip. Yang penting kita tahu kayak orang yang ngangkat. Bro, Dan jangan dibuka, biarin. ngap. Kenapa? Nah, oke. Nah, sudah ya. Lalu kita tutup-tutupin lubang. Nah, yang tadi Bu yang tanya kasih apa namanya? Lubang hidung, lubang mulut. Kalau mulutnya menutup sih nggak usah. Tapi kalau udah gitu, kubul dan dubur ya Bu. Kubul dan dubur dialasin itunya. Nah, ini anggaplah sepertinya tertutup ya. Ya, yang nggak bisa kelihatan ntar kalau Nggak ditutup. kelihatan kan? Ya. Off the record ceritanya ya. Nah, Nah, jadi di atas ini nih atas badannya simpenin gitu. itu tangannya. Terus celana cangcutnya pakein. Salah tadi. Nah, ya. Diikat bisa. Ini sebenarnya pakai ini nih Bu, kapas. Disesep-sesepin. Oh ya, ceritanya banyak, udah disumpulin banyak ya. Aduh. Nah, itu kembennya Bu, kembennya di atas sini. Nah, ini rambutnya sudah dikepang ya Bu. Ya. Tadi di pemandian sambil menunggu ya itu kita kepangin. Jadi di sini tuh udah dalam keadaan sudah ini. Ya sih Ibu ngalamin. Itu bisa berarti ini kurang pas tadi mindahin. Karena ukurannya tadi yang diukur ono yang ini kesini. Panjangnya lain. Anggap aja kalau yang diukur ini kasih ya. Ya minimal tingginya sama lah. Ya baik, setelah itu baru gamis. Pakai ibu gamisnya. Ya bener beda. Tubuh. Jadi punya baju. Iya. Kecil ya sekarang jadi ablak. Nah, sekarang Kerudung. Jangan bangun Bu. ya kerudungnya. Ngawur aja. Ini tadi udah di ini kan tangannya. Ya pokoknya ini dikasih bantalan biar tidak terkena kalau kena benturan tidak lebam gitu ya. Jadi terus tadi itu biar lembut kita melakukan kemasan. Ini harus penuh ya Bu, harus gitu, harus pakem press. Nah satu-satu diselipkan ke bagian bawah. Nah sekarang baru jilbabnya nih. Nah jilbabnya ini bisa ditarik. Nah talinya tuh. Oh cantiknya. Lihat nih. Nggak usah. Boleh nggak Bu dibedakin? Ya boleh nggak dibedakin? Kan ya Bu ya, lebih baik ini sudah dimandiin, sudah alami saja. Nggak usah dibedakin, nggak usah didandanin, nggak usah alami aja. Nah, kapas ini nanti sebelum ditutup yang ini. Nah, itu satu dililit dulu.
kanan dulu. Lilitkan ke bagian habis umur yang lebih seksinya udah itu taruh di bawah kepalanya yang tadi yang itu kayak mama kan Oke, sebenarnya Dari sebenarnya gampang kalau ya, pagi Mbak. seru. Baru nih ceritanya kita keluarganya takutnya ada yang mau kumpul semua. ya, terakhir gitu untuk masa-masa terakhirnya. Sok silakan. Nah kalau udah ini baru ditutupin kapas ininya. Hidung sama muka. Kalau sudah selesai ditutup kapas, nggak usah kasih bedak, nggak usah kasih apa-apa. Tutup kapas, baru tutup yang tadi lagi, kanan dulu, kiri, baru diikat. Ngikatnya yang kenceng aja Bu, kayak dendam gitu Bu. Nggak bisa bangun. Ngikatnya di sebelah kiri ya Bu, sebelah kiri. Jadi nanti kan kebayang pada saat disentuhkan ke kiblat. tiap paha, ini ada ke kiblat kan, ke kanan. Adanya nanti yang di bagian bawah ini yang lihat itu kan megangnya tali yang ini. Ya. Pas kalau di tali sebelah sini jari-jari, aduh, tegak-tegak dulu gitu ya, repot. Jadi di atas ada di sebelah kiri. Oke, tutup. Nah untuk tali pocongnya udah kebayang untuk tali pocongnya kita tutup sebentar ya. Wah. Buat ini doang. Ibu yang hijau, Aduh. Boleh diginiin ya. Kan kalau kayak gini kan jadi ngeri gitu ya melihat tali pocong. Boleh diginiin, boleh matu. Udah ditali begitu. Oh ya. Jangan dimintain katanya ya. Atau mau dijadiin bantalan bawahnya. Tinggalin. Nah, itu mungkin cukup Bu waktunya. 1 minute again. Oh iya, tikernya tinggal tikernya. Nah, itu fungsinya begini. Aduh. Udah. Nanti tutorial nggak pakai tiker ya, bawa alas pakai kain aja ya. Apanya? Untuk leher. Makanya kalau mau 5 bisa dilempar. Ama di bawah sedakapan. Bisa di bawah, bisa di sini dan di sini. Ini ada 5 di badan, juga di atas sama di bawah. Kalau dibikin tusukannya rapi banget ya. Oke ibu-ibu, bagaimana kalau kita bagi kelompok jumlah ya, betul. Saya kembalikan ke MC ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sesi tanya jawab aja nanti saatnya. Silakan, enggak. Tante mau ikut praktek? Enggak, udah ngeliat sekali gitu. Hidup lagi dia. Tapi enggak online. Kebetulan